Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Ben Ketiga Sultan Abrar Hoca. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali di channel Sultan Abrar Hoja. Gimana kabar teman-teman semua? Insya Allah yang nonton video tetap sehat dan semangat ya belajar bahasa Turkiya. Oke, kita akan lanjut pada bab terakhir di bab ketiga ya, atau maksudnya bagian terakhir di unit ketiga seperti itu. Kita akan bahas apa sih? Nah, materi kita sudah terlihat jelas nih, sudah terpapang jelas. Kita akan langsung masuk ke materinya atau di lebih gizi kita yang kali ini yaitu mak istemek one two one two. Kita tuh berarti diberikan materi sebuah cara untuk menyatakan keinginan kayak gitu ya. Saya ingin mandi, saya ingin makan gitu ya. Yang langsung kita inginkan pada kesempatan tersebut gitu ya. Yang langsung diucapkan atau yang langsung kita inginkan pada saat itu juga seperti itu. Nah, apa sih yang kita gunakan imbuhannya atau rumusnya gitu ya? Kita perlu jelaskan bahwa mak istemek itu masih satu beluk dengan simdiki zaman. Karena kan tensis yang kita gunakan juga simdiki zaman ya di A1, tidak ada tensis lain selain simdiki zaman. Jadi mak istemek ini merupakan materi kata kerja juga. Ya namanya kata kerja ya kan, karena kan menginginkan kan. Menginginkan itu berarti menginginkan suatu pekerjaan gitu kan, kegiatan yang kita akan lakukan. Berarti berhubungan dengan kata kerja, bukan kata benda. Berarti kita menggunakan feel di sini. Dan sudah jelas di rumusnya atau di formulanya ada feel di sini kan. Oke, lantas bagaimana caranya untuk kita buat ya mengistemek ini? Oke, caranya adalah ya kita tinggal ikutin formulanya saja. Yang pertama adalah feel, ya, feelnya bebas ya. Kemudian adalah mak iste. Jadi sebenarnya mak iste itu merupakan dua fiil, ya, dua fiil. Yang mana fiil terakhirnya itu ya iste, istemeknya itu. Karena istemek itu kan artinya menginginkan ya, teman-teman. Ya. Jadi ada dua kata kerja, fiil satu ditambah fiil dua. Ya, fiil dua itu yang istemeknya, ya, istemek. Nah, fiil satunya itu bebas. Fiil satu itu maknanya tidak berubah, ya. Maknanya tidak berubah untuk fiil satu. Tapi yang diganti itu yang di iste-nya, ya. Make-nya yang dihilangkan. Jadi make yang dihilangkan itu yang di fiil kedua, di kata iste-nya itu. Nah, kan tersisa iste itu, tersisa huruf E. Kemarin di video sebelumnya kita sudah ajarkan kalau si bikin zaman masih menyisakan huruf vokal setelah make-nya dihapus, maka kita hapus juga hurufnya yang terakhir, tidak usah takut. Dari kita melihat masih tersisa huruf I di sini, ya. Huruf I. Nah, maka nanti kalau untuk E dan I ya ditambah ior kan, jadinya istior kayak gitu. Gampang kan teman-teman? Istior. Jadi kita tinggal tinggal disambung-sambung aja istior apa kayak gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, zaman ini adalah imbuhan zaman atau tenses yang digunakan untuk apa gitu ya. Sebenarnya mak istemek bisa digunakan untuk semua zaman atau semua tenses, cuman karena kita di A1 di level pemula, di level paling dasar, maka kita tetap menggunakan simbik zaman saja. Kayak gitu ya. Zaman Eki, simbik zaman. Oke, kalau misalkan kita sudah menguasai formulanya, kita langsung masuk ke ornek-ornek yang ada di bawah ini. Contoh-contohnya ya. Seninle konuşmak istiyorum. Senin itu adalah kamu, le itu adalah dengan, berarti denganmu gitu ya. Konuşmak itu berbicara, istiyorum tuh saya ingin. Iya, istiyorum, 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 saya ingin, kayak gitu ya. Dan kita mengartikannya dari belakang, ya. Berarti kalau kita mengartikannya dari belakang, jadi akan seperti ini. Saya ingin berbicara denganmu. Ah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi cantik juga kalau kita mengartikannya. Sebentar ini kita kecilkan dulu ya. Nah, kegedean nih, biar pas. Oke, yang kedua, Deria, parka gitmek istemior. Nah, kalau sudah menggunakan kata orang, ya, bukan kata ganti lagi, itu berarti mengarahnya ke orang tersebut, ya. Berarti kan bukan memihak kepada kita, bukan memihak kepada saya, bukan memihak kepada kamu. Berarti kan
cuman dia aja gitu kan. Makanya imbuhan yang dipakai ya imbuhan O yang nggak punya Kishieki-nya, gitu kan. Jadi kalau ada nama orang, jangan pakai jangan pakai sun, jangan pakai yang lain, karena itu jatuhnya kepada orang yang ketiga, kayak gitu. Makanya di sini cuman istemior aja, gitu kan. Nggak ada imbuhan Kishieki yang lainnya. Oke, kita artikan. Deria parka gitnek istemior. Nah, berarti kalimat negatif nih, karena ada mi-nya. Kita artikan dari belakang ya. Istemior, dia. Oh, berarti kan sudah ada kata Deria ya. Itu sudah ada nama orangnya Deria. Deria tidak ingin pergi. Gitmek tuh pergi ya. Pergi parka ke taman. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Gimana? Cukup mudah kan untuk mengartikannya? Langsung dibalik aja dari belakang secara total. Itulah bahasa Turki. Kita butuh konsistensi dan kemampuan untuk keterampilan dalam mengartikan kalimat. Tidak hanya fasih terhadap imbuhan, tapi juga harus bisa belajar untuk berani mengartikan. Dan jangan hanya bisa mengartikan saja, tapi nggak tahu imbuhannya atau seluk-beluknya itu apa. Nah, jadi nggak boleh sebelah-sebelah gitu ya, harus benar-benar imbang. Terus yang di sebelahnya, bis yaren piknik yapmak istiyorsa. Nah, kalau udah kata piknik-piknik berarti sama nih, piknik-piknik berarti ya piknik gitu kan. Oke, kita artikan dari belakang ya. Bis yaren piknik yapmak istiyorsa. Bis itu kita atau kami, yaren itu adalah besok, piknik ya piknik, yapmak. Piknik yapak tuh berarti melakukan piknik. Istiyorus. Berarti di sini rame-rame nih, karena dia menggunakan kami atau kita. Kita ingin melakukan atau kita ingin berpiknik aja kali ya. Melakukan piknik juga boleh. Piknik besok. Kita ingin melakukan piknik besok. Kayak gitu ya. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir. Istanbul di Istanbul. Nerede di mana oturmak istiyorsunuz. Anda ingin duduk. Sunus ini berarti menggunakan siz ya. Siz Anda. Kita artikan dari belakang. Istiyorsunuz itu berarti nerede ya, di mana Anda ingin duduk di Istanbul. Nah, ke sebagian orang mungkin mengartikan oturmak ini duduk ya teman-teman ya. Ini sengaja Ben keluarkan dulu kalimatnya supaya teman-teman bisa memahami bahwa tidak selamanya arti itu tetap mengikuti sebuah kosakata yang telah kita ketahui. Tapi bahasa Turki dan hanya mungkin bahasa lain juga ya, menggunakan satu kata tapi bisa untuk berbagai macam makna. Berarti kan harus menyesuaikan keadaan kan. Kalau misalkan di sini sudah ada dua kata yang menggunakan imbuhan di, ya, dan langsung dihubungkan dengan kata oturmak, maka rasanya agak bingung kalau misalkan kita tetap mengartikan duduk, ya. Oturmak itu tidak selamanya diartikan duduk, tapi juga bisa kita artikan tinggal ataupun menetap, kayak gitu ya. Kan karena di sini yang dibahas itu dari Istanbul, Istanbul itu kan sangat luas, kayak gitu ya. Kayak kita di Jakarta mungkin. Di Jakarta luas, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Barat, ada Jakarta Timur gitu kan. Seperti seperti mungkin juga Istanbul. Ada Istanbul depan, Istanbul belakang, Istanbul samping, Istanbul atas, Istanbul bawah, Istanbul di surga misalkan. Nah, itu kita harus tahu Istanbul di mana. Karena mungkin di sini sifatnya masih universal, masih masih meluas gitu ya, belum belum menyempit. Berarti akan menghasilkan arti menetap atau tinggal outermark itu. Jadi bukan duduk, melainkan tinggal atau menetap ya. Di mana Anda ingin tinggal atau menetap di Istanbul? Kayak gitu. Oke, gimana teman-teman? Mudah kan belajar bahasa Turki? Tetap ikutin terus channel Sultan Berhoja dan tetap semangat dalam mempelajari bahasa Turki hari-hari, pelajari banyak kosakata, stay nonton di YouTube kita. Salam salam, salam hangat, salam semangat, tetap salam satu bahasa Turki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Görüşürüz arkadaşlar. Sehat-sehat ya. Oke.